Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. 88,2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Tanpa terasa kita sudah sepekan berada di bulan Ramadan ini. Tentunya ada banyak sekali lahan-lahan ketaatan yang jangan sampai kita telantarkan, seperti membaca Al-Quran, mendirikan sholat tarawih, qiyamul lail, bersedekah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Dan seperti biasa, selama bulan Ramadan ini kita akan menyiarkan setiap hari program acara konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati, penggugah jiwa. Ini adalah sebuah program interaktif di mana Anda bisa terlibat langsung untuk bertanya atau berdialog langsung dengan guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan program ini juga mengutamakan pembahasan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan secara rinci dan mendalam, serta berbagai faedah yang terkandung di dalamnya, yang bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Baik pendengar 88,2 FM An-Nasihat Sakinah dengan Sunnah, buat Anda yang juga suka keluar kota atau bepergian, Anda bisa mendengarkan kami di radio.andasnasihat.com/live via streaming, atau juga menyaksikan kami di Facebook, YouTube, dan Instagram melalui channel Dzulkarnain NS atau ke channel Radio An-Nasihat. Silakan juga dicatat nomor yang bisa Anda hubungi untuk interaktif sebentar saat sesi tanya jawab kami buka di 0811413636 via WhatsApp, atau juga di 081144588882 buat Anda yang ingin bertanya langsung sebentar. Konsultasi agama spesial Ramadan penyentuh hati penggugah jiwa, program acara yang diasuh langsung oleh guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Yuk kita simak sama-sama tausiah beliau. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat Al-Quranul Karim patut untuk kita renungi dan mesti untuk selalu kita cermati, karena ini terkait dengan kontrolin terhadap diri kita sendiri, introspeksi dan memeriksa diri. Jangan sampai kita jatuh di dalam pembahasan di dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang melakukan hal yang dilarang tanpa kita menyadarinya, atau tanpa kita pernah memikirkan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Baik, ayat di surah Al-A'raf ini pada ayat yang ke-56 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan selalu kalian berdoa, beribadah pada Allah dengan penuh rasa takut, dengan seluruh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ayat ini sebenarnya bagi orang yang mempelajari agama dan mengerti liku-liku pembahasan agama dari seluruh bab pembahasannya, apakah di bidang fikih, di bidang akidah, di bidang muamalah, di segala bidang pembahasan dari syariat kita,
dia akan mengetahui bahwa ayat ini luas sekali cakupannya dan sangat mendalam sekali. Ketika dikatakan wala tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan. Kerusakan itu kalimat al-fasad. Itu kalimat yang luas cakupannya. Masuk di dalamnya perbuatan kesyirikan. Termasuk kerusakan yang paling besar. Masuk di dalamnya kekufuran. Masuk di dalamnya kemunafikan. Karena itu adanya kesyirikan itu disebut sebagai kerusakan. Sejumlah perbuatan orang kafir itu disebut sebagai kerusakan di dalam Al-Quran. Dan perbuatan kaum munafikin disebut kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka berkata kami ini justru orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itu dari tipu daya kaum munafikin. Sebagaimana perbuatan dosa dan maksiat dengan segala bentuknya itu masuk di dalam perbuatan kerusakan. Masuk di dalam perbuatan kerusakan. Karena itu mencuri kerusakan. Itu dikenal dari umat-umat sebelum kita. Mencuri dalam segala bentuknya. Apakah dalam harta pribadi orang atau harta umum. Makanya ketika Nabi Yusuf menahan saudara-saudaranya dengan tuduhan mereka membawa perhiasan atau mata milik Nabi Yusuf, maka saudara-saudara Nabi Yusuf membela diri dengan berkata, laqad alimta ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kamu sudah tahu bahwa kami ini datang bukan untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan kami bukan para pencuri. Bukan para pencuri. Yang kerusakan yang ada di alam ini, musibah dan malapetaka, itu sebabnya karena tangan-tangan rusak di atas muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Iya. Dosa dan maksiat masuk di dalam perbuatan kerusakan. Karena itu dari ciri Firaun yang gemar membunuh, berbuat kerusakan. Disebut dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana membuat manusia itu takut. Membuat orang-orang di dalam kekhawatiran. Atau membuat kejadian-kejadian yang melayangkan jiwa. Memutus jalan-jalan. Menghilangkan keamanan. Itu perbuatan kerusakan. Dan perbuatan kerusakan yang seperti ini. Itu besar sekali hukumannya di dalam syariat ini. Diberi hukuman yang pasti. Iya. Karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme, peledakan, pengeboman. Itu kalau di pengadilan Islam, hukumnya cuma satu. Adalah hukuman mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Sungguhnya balasan orang yang Allah dan Rasulnya dan berjalan dengan kerusakan di atas muka bumi. Hukumannya adalah dia dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan dari muka bumi. Iya. Ini hukum tegas di dalam syariat akan hal tersebut. Jadi perbuatan kerusakan itu luas cakupannya. Dan untuk mengetahui luasnya cakupannya, kita juga harus memahami makna
yang disebut di dalam ayat ba'da islahiha, setelah bumi itu diperbaiki. Apa maknanya bumi telah diperbaiki oleh Allah? Bumi ini diciptakan oleh Allah, sudah lengkap kebaikan dalamnya. Huwallazi ja'a arda huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Yang diciptakan untuk kita mengambil manfaat darinya. Iya. Dan bumi ini menjadi sangat baik sekali setelah diutusnya para nabi dan para rasul. Ditata dengan agama dan syariat. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, turunnya Al-Quran, itu bumi telah diperbaiki. Maka jangan ada yang berbuat kerusakan setelahnya. Berbuat kerusakan setelahnya. Karena itu menyelisihi dari kandungan Al-Quran, perintah-perintah agama, keluhuran syariat, itu adalah bentuk kerusakan. Dan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Iya. Jadi kalau dicermati dari kandungan ayat, subhanallah, luas sekali dan sangat mendalam. Dan mungkin kita tergolong orang-orang yang banyak berbuat kerusakan, tapi kita tidak menyadarinya. Iya. Karena itu sebagian dari ulama kita, ada yang duduk di Masjid Nabawi menafsirkan ayat. Ketika dibacakan ayat ini, maka beliau menangis. Dan tidak sanggup berucap apapun hingga selesai antara maghrib dan isya. Subhanallah, siapa manusia yang lancang ini? Bumi yang sudah diperbaiki oleh Allah, dia datang berani berbuat kerusakan di atasnya. Nah, itulah kadang manusia, dia berani masuk ke dalamnya, ke dalam perkara-perkara dia sangka dia berbuat baik, padahal dia berbuat kejelekan di dalamnya. Karena sifat dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya dia banyak berbuat zalim dan banyak kejahilannya. Iya. Apalagi kalau dihadapkan pada sebagian manusia yang dia ini berbuat kerusakan. Tapi bahasanya, saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Orang-orang yang berbuat baik. Itu sifat kaum munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka berkata sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itu kaum munafikin. Iya. Sifat-sifat mereka jelas. Kaum munafikin itu mereka bukan pergi membakar-bakar rumah orang, berkeliling menghabiskan kebun-kebun manusia, mencuri harta manusia. Tapi kekafiran mereka menyebabkan manusia lari dari agama, menyebabkan manusia tidak bersemangat menjalankan perintah. Itu bentuk-bentuk dari kerusakan kaum munafikin. Sebagaimana Fir'aun adalah sosok perusak termasuk terbesar di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu dia mengaku dirinya orang-orang yang memerangi kerusakan. Karena itu ketika akan membunuh Nabi Musa, memerangi Nabi Musa, Fir'aun berdalih kepada kaumnya sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata Fir'aun, biarkan saya membunuh Musa dan biarkan Musa berdoa kepada Rabbnya. Ya, saya harus melakukan itu, kata Fir'aun, karena saya takut Musa ini mengganti agama kalian atau dia menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan di atas muka bumi. Karena itu bahasa orang, bisa saja dia berbahasa saya berbuat kerusakan. Padahal, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya.
mereka tidak menyadarinya. Iya. Karena itulah ayat ini harusnya sangat menyentuh hati, menggugah jiwa. Membuat kita khawatir. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lancang ini. Banyak berbuat kerusakan dengan menelantarkan perintah. Menginjak-injak dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengganggu manusia dengan lisan ataupun dengan tangan, dengan fisik. Dan sekarang banyak orang yang mengganggu manusia dengan lisannya. Bahkan dengan dua ujung jempolnya. Mengganggu manusia, melukai hati-hati orang. Dan dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Masuk di dalam kategori ayat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Bergibah. Apalagi dia gibai pemerintah. Penguasa. Iya. Nah itu adalah dosa besar menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Itu perbuatan kerusakan. So pemerintah itu dia punya wibawa harus dijaga. Karena itu orang yang belajar fikih dalam agama ini, dia akan tahu ada bab namanya menjaga wibawa pemerintah. Nah itu adalah tugas seluruhnya, semua rakyat. Karena itu kalau dia keliru, tidak boleh dibeberkan kekeliruannya di depan umum. Dinasihati secara pribadi. Karena memang kaidah syariat mengarah ke sana. Itu untuk menjaga kebaikan semuanya. Karena itu tiang pasak pada rumah. Kalau diruntuhkan, maka rumah itu akan runtuh menimpa kita semua. Tapi kalau kita jaga, kita pelihara, maka kita sendiri akan berteduh sejuk di bawahnya. Terhindar dari segala hal yang buruk, dari angin kencang, dari hujan yang deras, dari terik matahari. Kita berteduh di bawahnya, mengambil kebaikan. Itulah kehidupan bersama. Iya, makanya Ramadan ini di dalamnya terdapat berbagai pelajaran yang harusnya membuat pikiran seseorang itu jernih. Dia pandai melihat hikmah-hikmah, pandai memperhitungkan akibat dari sebuah ucapan atau akibat dari sebuah perbuatan. Dia mengukur sesuatu itu dengan ukuran yang benar. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan, wada'uhu khawfa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harapan. Ini dua ibadah, al-khawf wa tama' wa raja. Rasa takut dan rasa harapan. Takut kepada siksaan Allah, tapi dia juga berharap apa yang berada di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah. Dan seorang mukmin mengumpulkan dua hal ini di dalam dirinya, yaitu cirinya. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang nanti pembahasan yang lebih detail terkait dengan kaidah besar ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik. Orang yang beribadah hanya kepada Allah dan menapaki kehidupan sesuai dengan jalan Rasulullah SAW. Itu muhsin namanya. Dan muhsin juga kadang dia bermakna anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahui bahwa Allah melihatmu. Dan ada tiga bentuk yang lain dari ihsan, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Dia berbuat baik kepada manusia. Karena itu Qarun yang perusak ini, yang merusak dengan hartanya, itu telah diingatkan oleh kaumnya. Iya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau, berlaku ihsanlah. Jadilah orang yang muhsin, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau.
Dan telah diingatkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka orang yang berbuat ihsan itu lawan dari orang yang berbuat kerusakan. Ini sifat yang agung, sifat yang mulia. Sifatnya para nabi dan para rasul. Nah itu Nabi Syuaib alaihi salam, dari pokok yang beliau bawa disebutkan adalah melarang dari perbuatan kerusakan. Nabi Yusuf di penjara, itu dikatakan oleh orang yang di penjara, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Malah setelah beliau menjadi seorang pembesar, ya orang-orang juga masih berucap seperti itu, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau dari orang yang berbuat baik. Itu sikap melekat, adalah sifat yang melekat pada seorang muslim dan muslimah. Dia selalu berbuat baik di dalam kehidupannya, dan rahmat Allah dekat terhadap mereka, selalu meliputinya. Ingin rahmat Allah, jaga diri, jangan berbuat kerusakan, selalu mengadakan perbaikan, tergolong kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di lembaran-lembaran bulan Ramadan ini ada pendidikan jiwa untuk hal tersebut. Dari keberadaan kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu pembiasaan diri untuk berlaku ihsan. Dan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan, itu pembiasaan diri untuk jangan berbuat kerusakan. Untuk jangan berbuat kerusakan. Dan ini dasar penting dari hikmah Ramadan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat, menggolongkan kita kepada orang-orang yang berbuat ihsan, tidak menggolongkan kita kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Demikianlah sharing khas beliau seputar surah Al-A'raf ayat 56, pembahasan tentang kerusakan yang ternyata mempunyai cakupan yang luas sekali. Di antaranya adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dosa, maksiat, mencuri, menipu, membunuh, peledakan, terorisme, bahkan sampai memutus jalan manusia. Semua ini adalah bentuk-bentuk kerusakan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi, di antaranya di daratan dan di lautan. Padahal bumi telah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus para nabi dan para rasul. Baik pendengar 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana kembali Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda seputar tema atau seputar agama Islam di 0811413636, juga di 081144588882 buat Anda yang ingin bertanya langsung. Untuk pertanyaan pertama hari ini kami ambil dari pertanyaan yang sudah dikirim via WhatsApp. Ada janda dan duda menikah 3 tahun yang lalu, masih usia 53 tahun. Selama menikah, suami sering dolim dan maksiat di sosmed. Pada akhirnya si istri jatuh sakit dan diopname. Pada saat keluar di rumah sakit, si istri pulang ke rumahnya karena tidak tahan dengan sikap suami yang sampai saat ini belum kembali ke rumah suami. Semenjak menikah, suami tidak memberikan nafkah dan mementingkan diri sendiri. Suami minta istri untuk pulang dan dia mau berubah. Suami tidak punya penghasilan dan masih punya utang sama istri dan juga kepada orang lain. Hidup hari-harinya dibantu oleh saudaranya. Nah, saat ini istri juga sudah tidak berpenghasilan. Istrinya ingin minta cerai karena sudah tidak ada hasrat dan sudah trauma. Pertanyaannya Ustadz, apakah menikah pada orang yang salah adalah termasuk takdir buruk? Apakah bercerai jalan terbaik? Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau pertanyaannya apakah menikah dengan orang yang salah adalah takdir buruk? Jawabannya belum tentu. Tapi kalau menikah dengan orang yang salah adalah takdir, itu benar. Tapi takdir itu dia baik atau buruk bukan kita yang menilainya secara keseluruhan. Karena kadang ada sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, itu buruk untuk kita.
Tapi mungkin di belakangnya ada kebaikan terselip untuk kita. Ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk kita. Dari melatih diri, kesabaran, menampakkan jalan, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Karena itu seorang harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya kalau kena sesuatu hal yang tidak baik, ya dia di mulutnya itu pujian hanya kepada Allah saja. Dia berkata Alhamdulillah. Dapat kebaikan, dia berkata Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya perkara-perkara yang baik menjadi sempurna. Kalau dia dapat hal yang tidak menyenangkan, dia berkata Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Nah, dia di dalam ibadah dan ketaatan. Sebagaimana kalau dia ditimpa dengan hal yang tidak menyenangkan, dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu ibadah yang besar. Karena Allah berada di sangkaan hamba. Kalau sesuai dengan sangkaan hamba. Dan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia sangka. Iya, sesuai dengan apa yang dia sangka. Maka kita perbaiki diri di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, apakah perceraian adalah jalan yang terbaik? Mungkin saja itu jalan yang terbaik pada sebagian keadaan. Makanya di dalam syariat ini ada bab perceraian. Karena memang ada sebagian orang yang bertemu dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu tidak membantu mereka untuk lebih beribadah kepada Allah. Ada sebagian manusia yang seperti itu. Ya, makanya diberi di dalam syariat dan kelembutan Allah, diberi pintu perceraian bagi siapa syarat-syarat di dalamnya. Dan ini dari rahmat di dalam syariat. Beda dengan sebagian manusia ya sok mengaku tahu hak asasi manusia. Di negerinya tidak ada pintu perceraian. Kalau sudah menikah harus, tidak ada namanya kata cerai. Akhirnya yang perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan hina, bahkan kadang banyak yang berakhir dengan bunuh diri, permusuhan dan sebagainya. Iya. Dan itu perkara yang tidak diinginkan. Ya, ketika seorang terjadi pernikahan tidak cocok, maka boleh untuk berpisah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Apabila keduanya berpisah, maka Allah akan memberi setiap dari suami dan istri itu kelapangannya. Dan Allah itu maha luas pemberiannya dan lagi maha bijaksana. Ada hikmah mungkin di belakangnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Tapi ingat bahwa perceraian itu hukumnya di dalam syariat ada 5. Kadang dia wajib, kadang dia sunnah, kadang dia mubah, kadang dia makruh, dan kadang dia haram. Tergantung kondisinya. Dan asalnya di bab perceraian itu adalah hal yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asal di bab perceraian. Tapi kalau misalnya tidak ada jalan yang lain kecuali itu, dan itu yang paling membantu untuk kedua belah pihak, maka diizinkan di dalam syariat di dalam hal tersebut. Karena itu saya nggak menilai pada kasus yang disebutkan, tetapi itu ditimbang pada diri sendiri. Kemudian yang bertanya mungkin bisa minta pertimbangan kepada keluarganya, orang-orang yang dekat dengannya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut kita coba angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah di Goa. Ya, silakan pertanyaan. Jadi begini Ustadz, saya punya kendala dalam belajar Ustadz. Kadang kalau sudah belajar 6 jam atau sudah lama gitu Ustadz, pelajarannya sudah susah masuk Ustadz. Menghafal susah juga gitu Ustadz. Itu bagaimana solusinya ya Ustadz supaya betah begitu Ustadz dan pelajarannya juga bisa masuk Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin kondisi kebanyakan orang seperti itu. Kalau sudah berjam-jam, sudah berapa lama, ya mungkin dia ada hal-hal yang agak berat.
Karena memang jiwa kayak gitu, namanya jiwa, makanya diberi waktu untuk tidur, untuk istirahat. Iya. Dan dimaklumi bahwa ibadah-ibadah itu banyak bentuknya, pintu-pintu ketaatan. Dia bisa bentuk dengan berbagai pintu. Makanya kalau dia masuk sebagai seorang penuntut ilmu itu banyak kegiatannya. Dia belajar memahami, dia menghafal, kemudian dia mendalami, mencermati. Kalau hari ini dia menghafal nas-nas, besok mungkin dia membaca dari sejarah para ulama, mungkin besok dia mengkaji dari kajian fikihnya. Ya. Jadi kalau dia buat selang-seling seperti itu biasanya lebih memakmurkan jiwa, lebih memberi semangat. Itu kaidah umumnya, apalagi kalau dia punya filter yang bagus pada dirinya, punya semangat yang tinggi, dia banyak bermohon kepada Allah untuk dibantu, dan ada target. Kalau seorang punya target itu hal yang besar. Gunung pun bisa diangkat kalau dia punya target. Yang penting dia punya target, ya, yang harus dia capai. Maka itu insya Allah Ta'ala akan membantunya. Semoga Allah beri kemudahan untuk semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Berikut pertanyaan dari Abu Khalik di Depok. Ana seorang PNS Ustaz, terkait larangan mudik bagi PNS tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei oleh pemerintah. Bagaimana kalau Ana pulang mudik sebelum tanggal tersebut Ustaz? Apakah termasuk tidak taat kepada pemerintah? Ya kalau disebut larangannya di tanggal itu, berarti kalau sebelumnya dan setelahnya tidak masuk dalam larangan. Ya, cuman seorang itu jangan mengakal-akali sesuatu. Dia akhirnya karena jangan sampai pulang di tanggal itu, akhirnya dia mengurangi dari jam kerjanya atau dia melakukan hal-hal yang tidak amanah. Dan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau lumrah sesuai dengan amanah kerja, dia memang ada waktu cuti atau ada ada kelapangan di dalam hal tersebut, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membayar utang puasa yang telah puluhan tahun tidak dikerjakan? Bolehkah kita membayar utang puasa di setiap bulan, dan bolehkah kita gabungkan dengan niat puasa Yaumul Bid? Tidak boleh digabungkan dengan puasa Ramadan, tidak boleh. Jadi kalau dia sudah 2 tahun belum dibayar, nah itu ditanya alasannya apa. Kalau dia ada udzur, misalnya seorang yang musafir, tidak pernah berhenti perjalanan bertahun-tahun, itu udzur. Atau seorang yang sakit, dia belum pernah sembuh dari sakitnya, itu udzur. Atau perempuan yang haid, nifas, hamil bersambung-sambung terus, itu udzur. Itu nggak ada masalah, dia bayar kapanpun dia sanggup. Tapi kalau dia mengakhirkannya tanpa udzur, itu dosa. Karena tunggakan itu kelapangan menggantinya 1 tahun saja sampai masuk Ramadan berikutnya. Kalau sudah lewat, tidak boleh lagi diakhirkan. Itu sudah masuk di kewajiban. Kapan diakhirkan 1 hari, dia berdosa dengan hal itu. Maka tunggakannya pada 2 tahun sebelumnya, begitu selesai Ramadan ini, segera dia selesaikan. Tanggal 2 Syawal, segera dia selesaikan. Jangan dia undur lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Di sesi tanya jawab ini Anda juga bisa bertanya langsung ke guru kita Ustaz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sundri hafizahullah taala. Silakan hubungi kami di 0811 4458 882. Halo? Ya, halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak? Dari Abu Aiman di Dayak. Oh iya, silakan, Pak. Apa yang seharusnya saya lakukan ketika bermakmum dengan imam yang mengadakan kunut subuh? Apakah angkat tangan atau tidak usah angkat tangan? Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Oh iya. Ya Waalaikumsalam. kalau imamnya makmum melakukan kunut subuh, maka makmumnya itu nggak cocok dia menyelisih imamnya, walaupun dia tidak sependapat dengan imam. Ya sebab kunut subuh itu pendapat salah satu madhab di sebagian madhab.
Ya. Dan dihormati pendapat tersebut walaupun dalil-dalilnya lemah. Dan pendapat yang lebih kuatnya tidak disyariatkan qunut subuh. Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang berpendapat seperti itu, maka harusnya saya ikut qunut bersama mereka. Ya, agar supaya tidak membuat kegaduhan di masjid itu, apalagi kebanyakan masjid seperti itu. Kalau mengangkat tangan, kita juga mengangkat tangan, tidak ada masalah. Mengangkat tangan tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam sholat sunnah syuruk diharuskan seseorang itu untuk terus diam di tempatnya sambil berzikir dan membaca Al-Quran, atau boleh untuk berdiri setelah sholat dan duduk di kursi? Dikarenakan apabila duduk di lantai tanpa gerakan menyebabkan kaki kram dan kedinginan. Karena ana ada asam urat juga, dan jam berapa perkiraan pelaksanaan sholat sunnah syuruk? Apakah boleh menunggu hingga jam 7 pagi dan digabungkan niatnya dengan sholat duha? Ada dua pertanyaan Ustaz. Jadi kalau dia mau duduk di kursi, boleh saja, nggak dilarang. Yang penting dia berada di masjid. Hanya saja kalau ingin kelengkapan pahala itu, seorang selepas sholat, dia duduk di tempat sholatnya. Duduk di tempat sholatnya. Karena selain daripada pahala syuruknya, dia duduk di tempat sholatnya sampai kemudian dia sholat 2 rakaat, dia sepanjang habis sholat dia tetap duduk di tempat sholatnya. Itu syah di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat mendoakan untuknya, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Tapi kalau ada udzur, dia sakit misalnya, dia ada asam urat seperti yang disebutkan, dia duduk di atas kursi di tempatnya dia sholat, nggak ada masalah. Atau dia duduk di atas kursi di tempat lain juga nggak ada masalah. Yang penting dia tetap di masjid. Iya. Adapun waktu syuruk itu dilihat di setiap kota berbeda ya. Terbitnya matahari. Dan yang dilihat itu terbitnya matahari, kemudian matahari sudah setinggi sejengkal. Nah setelah itu dia boleh untuk sholat syuruk. Kalau di umumnya Indonesia ini jam 7 itu sudah masuk ya. Waktu syuruk sudah masuk umumnya. Dan sholat syuruk boleh dia niatkan dengan sholat duha. Sekaligus untuk sholat duha. Dan itu tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan keduanya, ketika memasak akan ada asap yang mengepul dari panci dan wajan. Bagaimana hukum puasa apabila tidak sengaja masuk ke hidung Ustaz? Kalau tidak sengaja nggak ada masalah ya. Tidak sengaja. Biasanya orang nggak langsung nyentuh begitu, asapnya itu kan muncul, setelah itu menguap hilang. Uapannya itu tidak langsung mengena ke dia biasanya, ke orang yang masak. Dia jauhkan dirinya. Iya. Sebab kalau dia mendekatkannya, menghirupnya, asapnya dihirup atau uapnya dia hirup masuk ke mulut, itu dihukum sama dengan meminum. Nah itu tidak diperbolehkan bagi orang yang puasa. Karena itu perlu diperhatikan ya hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya masbuk dan mengikuti imam yang ternyata di dalam sholatnya itu menampakkan aurat karena bajunya agak kependekan Ustaz. Bagaimana hukum sholat saya Ustaz? Kalau misalnya imamnya itu tampak bokongnya ketika dia sujud atau tampak dari auratnya yang harus dia tutup, maka itu sholatnya tidak syah. Dan pada dasarnya seorang kalau sudah tahu orang yang di depannya imamnya tidak syah sholatnya, dia tidak boleh bermakmum. Kalau dia bermakmum, dia batal sholatnya, dia ulangi lagi untuk hal tersebut. Karena sholat itu ada syarat keabsahan. Itu harus dijaga dan dipelihara. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik pendengar di 88 di 081144588882, silakan buat Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah di Maluku Utara. Maluku Utara. Oke, silakan pertanyaannya. Nah, ini Ustaz, saya mau bertanya terkait membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Tatkala kita masbuk, terus sudah tidak mendapati imam ketika membaca Al-Fatihah, kita sudah tidak dapat membaca Al-Fatihah,
apakah selesai sholat kita harus menambah rakaat ataukah mengikuti imam kita telah mendapatkan sebelum imam ruku? Sama ada satu lagi Ustaz. Ustadz, sudah jelas pertanyaan pertama, Ustadz? Iya, silakan. Ya, silakan pertanyaan kedua. Terkait menamakan anak dengan nama Ar-Rayyan, pintu surga, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, barakallah. Nah, barakallah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Apakah itu kewajiban atas dirinya juga masuk dalam rukun sholat atau tidak? Ini letak silam pendapat ya di tengah para ulama. Di antara ulama, jadi pertama untuk lebih jelasnya, sholat itu ada dua, terbagi dua. Ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Sholat jahriyah adalah sholat yang bacaan dijaharkan. Nah, itulah masuk sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, itu sholat jahriyah semuanya. Dan ada namanya sholat sirriyah, bacanya tidak dijaharkan. Nah, itu sholat duhur dan sholat asar. Kalau sholat duhur dan sholat asar, itu semuanya sepakat bahwa kalau makmum tidak membaca Al-Fatihah, maka rakaatnya tidak syah. Dia wajib menambah satu rakaat lagi. Ya, tapi kalau sholat jahriyah, apakah makmumnya juga tetap wajib membaca, ataukah dia cukup dengan bacaan imam? Bagi yang mengatakan cukup dengan bacaan imam, dia berdalilkan dengan hadits, man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan si imam adalah bacaan bagi makmumnya. Namun ini hadits adalah hadits yang lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ini hadits dari seluruh jalannya, dari seluruh jalurnya tidak bisa saling menguatkan. Dan itu pendapat yang lebih dekat. Iya, bahwa ini hadits lemah. Ada dalil-dalil yang lain juga ada jawaban-jawabannya. Namun yang paling amannya itu kalau makmum itu di belakang imam, dia juga membaca surah Al-Fatihah. Karena di dalam hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini berlaku untuk imam dan makmum. Dan di dalam Ashabus Sunan, Nabi SAW bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan itu kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Makanya kalau imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, makmum dia baca Al-Fatihah setelahnya. Sepanjang imam belum ruku. Kalau imam sudah ruku, dia belum baca Al-Fatihah, maka itu tidak dihitung satu rakaat. Begitu imamnya salam nanti, maka kita tambah satu rakaat untuk melengkapi. Itu pendapat yang lebih kuat, lebih aman dan hati-hati insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang nama Ar-Rayyan, boleh saja bernama dengan nama itu, tidak ada kekhususan. Ya, Rayyan itu dari nama yang bagus ya. Rayyan artinya orang yang selalu berada di dalam kepuasan, tidak ada dahaga untuknya. Ya, diharapkan anak yang dinamakan dengan nama itu selalu di dalam kelapangan, di dalam keluasan, dalam pengetahuan, dalam kehidupan. Dan yang paling pentingnya dia bisa masuk di sorga. Yang di salah satu nama sorga itu adalah nama Ar-Rayyan. Pintu sorga untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pendengar 88,2 FM Anda Sihat Sakinah dengan Sunnah dan sedang dengarkan konsultasi agama spesial Ramadan menyentuh hati penggugah jiwa untuk hari yang ke-7 ini. Dan kembali saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, saya masbuk di sebuah masjid. Saya datang jamaah sudah mengerjakan sholat tarawih. Saya pun ikut sholat. Sementara saya belum melakukan sholat isya. Setelah sholat tarawih selesai baru kemudian saya sholat isya sendiri. Apakah boleh seperti itu, Ustadz?
Nah itu keliru ya. Harusnya ketika masuk dia niatnya sholat isya. Imamnya sholat tarawih, dianya niat sholat isya. Jadi kalau imamnya sudah sholat 2 rakaat, berarti dia baru 2 rakaat ya, berdiri menambah 2 rakaat lagi supaya menjadi 4. Ya begitu caranya. Karena kalau seorang dihadapkan pada yang wajib dan sunnah, dia tunaikan yang wajibnya dulu, baru dia lakukan yang sunnahnya. Nah sholat tarawih itu syariat dikerjakan setelah seorang melakukan sholat isya. Setelah seorang melakukan sholat isya. Kemudian yang kadang yang menjadi masalah itu banyak dari masyarakat kita tidak paham ya bahwa imam dan makmum itu boleh berbeda niat. Boleh imamnya niat sholat sunnah, kita niat sholat wajib. Itu dibolehkan. Ya diantara dalilnya adalah hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah sholat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Karena beliau juga imam di masjid kampung, masjid di di tempat beliau. Maka setelah pulang dari Masjid Nabawi, beliau ke masjid beliau, kemudian mengimami manusia sholat isya. Nah ini beliau sudah sholat wajib, berarti sholat isya yang beliau lakukan itu sholat sunnah. Itu sholat sunnah. Dan makmum di belakangnya sholat wajib. Nah, itu terjadi di masa Nabi SAW, dan tidak ada larangan di dalam hal tersebut, menunjukkan itu adalah hal yang berjalan dan dibolehkan. Dan itu yang dipakai dalil di banyak buku fikih. Semoga Allah beri taufik kepada semua. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita coba angkat lagi telepon yang sudah masuk di 081144588882. Halo. Iya, halo. Ya. Dari siapa, di mana Pak? Dari Adrian di Makassar. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya dulu itu pernah qadarullah terjerumus menjadi seorang YouTuber Ustaz. Saya bikin video di YouTube, terus viral dan lain-lain. Dan saya juga berpenghasilan dari situ, di mana iklannya ada kayak wanita yang tidak menampakkan aurat, musik dan sebagainya Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berhenti Ustaz. Bagaimana status dari penghasilan saya sebelumnya Ustaz? Apakah boleh saya pakai setelah saya berhenti sekarang ini, atau tetap haram untuk dipakai? Maksudnya barang-barang yang sudah saya belikan dari penghasilannya. Dan apakah tobat saya sudah cukup dengan berhenti dan menarik peredaran video-video saya Ustaz? Atau saya juga harus memberitahukan ke halayak umum kembali bahwa apa yang dilakukan saya sebelumnya itu salah dan seharusnya tidak ditiru, karena kemungkinan ada juga tidak menutup kemungkinan ada yang meniru Ustaz, karena qadarullah cukup viral dulu, hampir kayak 1 jutaan yang nonton beberapa video. Syukron Ustaz. Ya, barakallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah untuk bertobat. Untuk kita tahu akan kesalahan kita, kembali kepada Allah. Dan itu nikmat yang sangat besar, lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Iya, dan itu patut kita syukuri, harus kita jaga. Kemudian yang kedua, seorang itu kalau dia jatuh di dalam hal yang diharamkan dan jenis keharamannya dari arah cara dia menghasilkannya, maka apabila dia sudah bertobat darinya, maka tobatnya itu sudah menghapus apa yang telah lalu. Harta yang sudah terlanjur berada di tangannya itu syah menjadi miliknya. Karena di pembahasan riba, orang yang sudah sampai, dan riba ini dari kategori keliru dari cara menghasilkan. Orang yang sampai kepadanya nasihat, dia berhenti dan bertobat, Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya nasihat mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, maka untuk dia apa yang telah lalu? Untuk dia apa yang telah lalu? Dan perkaranya kembali kepada Allah. Cuman memang betul dari kesempurnaan taubat itu, dia harus menjelaskan, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Sungguhnya orang-orang yang bertobat setelah itu, dan dia memperbaiki di sebagian ayat, wabayanu, dan dia menerangkan. Dia menerangkan. Ya, kalau ada hal yang harus dia perbaiki, harus dia terangkan,
agar supaya manusia tidak mengikutinya di dalamnya, maka itu bagian dari tobat. Ya, harus dia lakukan agar supaya tidak menjerumuskan orang jatuh di dalamnya. Kalau sudah dia lakukan hal tersebut, ya sisanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi ampunan dan taubat kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Tersisa 2 pertanyaan lagi pendengar. Waktu kita sudah sempit sekali dan saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, Anda mau bertanya, pertanyaan pertama, Anda punya saudari sudah balik, cacat dari bayi, kaki dan tangannya tidak berfungsi, kalau bicara pun gagap dan tidak fasih, tapi akalnya baik. Jadi apakah tetap dikenai kewajiban sholat, puasa dan ibadah lainnya Ustadz? Karena setiap Ramadan ikut puasa full juga. Ya, sepanjang akalnya baik, memahami, melaksanakan, maka itu nikmat ya. Dia berpuasa, Masya Allah, itu sudah terpenuhi syarat. Salah satu syarat puasa, dia sadar, dia berakal terhadap apa yang dia kerjakan. Demikian pula dalam sholatnya, itu tidak gugur kewajiban. Adapun keberadaan anggota badan yang nggak bisa digerakkan, itu bukan penghalang. Dia bisa berisyarat untuk sholat. Dengan kerdipan mata pun bisa berisyarat. Dengan kerdipan mata. Itu kemudahan diberikan dalam syariat. Untuk sholatnya. Untuk puasanya ya menahan sebagaimana umumnya orang. Menahan kalau dia mampu untuk hal tersebut. Ya, semoga Allah memberikan afiat kepada siapa yang ditanyakan. Dan memberi afiat kepada setiap muslim dan muslimah yang sakit dan tertimpa dalam ujian dan cobaan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Baik. Pertanyaan keduanya Ustadz, apakah boleh dzikir petang sambil memasak di dapur Ustadz karena sedang membantu ibu menyiapkan makanan buka puasa? Nggak ada masalah, yang penting dzikirnya itu ada hubungan dengan hatinya dan ada bentuk pengagungan kepada Allah. Sebab dalam doa itu yang paling pokok adalah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermohon. Dan itu boleh dia lakukan sambil dia beraktivitas, karena Nabi mengajarkan dzikir itu kadang pada sholat sambil beraktivitas. Misalnya kalau dia menaiki tempat tinggi, turun ke bawah, itu kan sambil beraktivitas namanya. Dan itu tidak dipermasalahkan. Nah, Allah puji orang-orang yang berzikir di segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ke pertanyaan terakhir Ustadz. Dari hamba Allah di Bau-Bau, Afwan Ustadz bertanya, di daerah kami pada 10 malam terakhir diadakan sholat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Bentuknya seperti ini. Pada awal malam sholatnya 11 rakaat bersama dengan witir, kemudian di akhir malam sholatnya 10 rakaat tanpa witir. Apakah hal ini diperbolehkan? Mengingat sebagian jemaah ada yang berat sholat di akhir malam. Oleh karena itu witirnya dikedepankan. Ya, nggak ada masalah ya untuk hal itu. Itu bagus. Karena tidak ada pelanggaran ya. Dia witirnya cuma sekali saja. Yang dilarang itu kalau witir 2 kali dalam satu malam. Iya. Hanya saja kalau dia akhirkan witirnya, itu yang paling afdal. Dan jemaah yang di awal malam nggak perlu khawatir akan hal itu. Mereka sudah sholat bersama imam 10 rakaat. Sisa 1 rakaat dia tambah. Iya. 1 rakaat dia tambah. Maka itu tidak ada masalah. Di atas 2 kefiat, mau witir di awal malam, di akhir malam, dua-duanya boleh. Tapi lebih afdal di akhir malam witirnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.